Hari ini saya akan kembali menyampaikan data kinerja untuk tanggal 16 Juli 2020 yang kita himpun dari kemarin. Kita hari ini telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.947 spesimen. Sehingga total spesimen yang kita periksa sampai dengan hari ini menjadi 1.146.794 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus baru sebanyak 1.574 orang. Sehingga total kasus sekarang menjadi 81.668. Dari jumlah kasus baru yang kita dapatkan, konfirmasi positif kasus baru yang kita dapatkan, distribusinya sebagai berikut. DKI Jakarta hari ini melaporkan ada 312 kasus baru dan 134 sembuh. Kemudian Jawa Tengah melaporkan 214 kasus baru dan 80 sembuh. Jawa Timur melaporkan 179 kasus baru dan 444 sembuh. Sulawesi Selatan 178 kasus baru dan 211 sembuh. Kalimantan Selatan 133 kasus baru dan 66 sembuh. Kemudian Bali 112 kasus baru dan 106 sembuh. Hari ini ada 17 provinsi yang melaporkan penambahan kasus baru di bawah 10 dan ada 6 provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. 6 provinsi tersebut diantaranya adalah Bangka Belitung, tidak ada kasus baru dan melaporkan 17 orang sembuh. Kemudian Jambi, tidak ada kasus baru dan tidak ada yang sembuh. Kalimantan Utara, tidak ada kasus baru dan penambahan 1 sembuh. Kepulauan Riau, tidak ada kasus baru dan melaporkan 6 sembuh. Kemudian Sulawesi Tengah, tidak ada kasus baru dan tidak ada kasus yang sembuh. Kemudian Nusa Tenggara Timur, tidak ada kasus baru dan tidak ada yang dilaporkan sembuh. Jumlah yang sembuh hari ini totalnya adalah 1.295. Sehingga keseluruhan yang sembuh sampai dengan saat ini adalah 40.345 orang. Meninggal 76 orang sehingga total menjadi 3.875 orang. Kemudian kabupaten kota yang terdampak saat ini adalah 461 di 34 provinsi. Sementara pemantauan kita terhadap kasus suspek adalah 46.727 orang. Saudara-saudara, mari kita kembali mencermati bahwa kasus yang kita dapatkan pada akhir-akhir ini sangat signifikan, terutama pada kelompok konfirmasi positif tanpa gejala, konfirmasi positif yang asimptomatis. Ini dimaknai bahwa bisa menurunkan angka hunian rumah sakit, artinya tidak perlu dirawat rumah sakit, dan juga akan berkontribusi terhadap penurunan kasus meninggal. Namun ini juga menjadi kewaspadaan kita bahwa mereka harus melaksanakan isolasi dengan ketat. Kalau tidak, maka akan menjadi sumber penularan di tengah-tengah kita. Kemudian identifikasi berikutnya dari penambahan kasus ini, ternyata penambahan kasus ini banyak terjadi di lingkungan kerja dengan kualitas udara yang tidak bagus. Ruang kerja tanpa sirkulasi udara yang berjalan dengan lancar, yang hanya mengandalkan sistem pendingin udara dengan sirkulasi udara yang berputar di ruangan itu, dan kemudian juga kurang disiplin menjaga jarak dan menganggap bahwa karena berada di teman kerja yang sudah akrab, maka menggunakan masker dianggap tidak perlu. Ingat saudara-saudara sekalian, gunakan masker saat keluar rumah. Satu-satunya tempat yang aman untuk kita adalah di rumah. Sehingga sekalipun berada di kantor dengan orang-orang yang sudah terbiasa kita ketemu, tapi harus kita ingat
bahwa mereka berasal dari lingkungan dan risiko yang beda dengan kita. Oleh karena itu tetap gunakan masker sekalipun berada di kantor. Kemudian yang kedua, pilihlah masker yang nyaman, yang membuat kita bisa tetap bertahan menggunakan dengan cara yang benar untuk waktu yang lama. Masker yang terlalu ketat menekan hidung kita, ini akan membuat kita tidak nyaman. Dan inilah yang kemudian menyebabkan penggunaan masker tidak digunakan semestinya. Banyak kita lihat masker diturunkan hanya menutup mulut, tidak menutup hidung. Bahkan banyak juga yang masker diturunkan hanya untuk menutup dagu, tidak menutup hidung dan mulut. Kondisi ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan. Ini sama saja tidak menggunakan masker. Artinya bahwa kemungkinan penularan masih tetap terjadi. Kemudian yang kedua, menggunakan masker, melepas masker, kemudian tidak menyimpan dengan baik. Seringkali kita menyentuh bagian luar masker untuk kemudian menyentuh hidung, menyentuh mulut. Ini sama dengan mengantarkan penyakit ini ke saluran nafas kita. Kemudian yang kedua yang kita tengarai adalah penularan yang terjadi di fasilitas umum. Kita tahu sebagian besar dari masyarakat kita, dari saudara-saudara kita yang bekerja, pada saatnya jam makan siang tentu akan meninggalkan tempat kerja untuk makan siang. Nah, di tempat makan siang inilah kita seringkali lupa bahwa protokol kesehatan justru harus lebih ketat dilaksanakan. Mengapa? Karena pada saat itulah kita melepas masker untuk makan. Oleh karena itu menjaga jarak, menjamin bahwa lingkungan di tempat kita makan memiliki sirkulasi udara yang baik. Ini menjadi penting. Saudara-saudara, kami menyarankan sebaiknya membawa alat makan sendiri setidaknya, agar kemudian kita bisa meyakini bahwa kita bisa makan dengan kondisi yang tenang. Menjaga jarak dan upayakan tidak ada pembicaraan sama sekali selama kita masih makan bersama orang lain di tempat makan. Ini penting agar ini juga mengurangi risiko sebaran penyakit. Kita kadang-kadang tidak pernah tahu di tempat makan itu bersama siapa. Bersama orang dari kantor mana, kita juga tidak tahu. Oleh karena itu sebaiknya makan, tidak berbicara, segera selesaikan dan segera tinggalkan tempat itu. Ini sesuatu yang baru. Karena selama ini justru di tempat makan itulah kita bisa bertemu dengan banyak orang, ngobrol, bisa berkepanjangan dengan suasana yang saling dekat, saling akrab. Ini yang harus kita rubah. Inilah yang disebut dengan adaptasi kebiasaan yang baru. Kemudian berikutnya yang juga memiliki peluang besar untuk terjadinya penularan adalah di public transportation, di sarana angkut umum. Bisa di kereta, bisa di bus, atau di dalam angkutan kota. Upayakan untuk tidak melakukan pembicaraan apapun. Tetap menggunakan masker dan hindari kemungkinan untuk menempatkan posisi berhadap-hadapan pada jarak yang kurang dari 1 meter. Ini menjadi penting. Kita harus mampu menjaga diri kita agar tetap sehat. Karena kalau kita sehat, kita bisa produktif. Kalau kita sakit, kita tidak akan pernah bisa produktif. Oleh karena itu, ini penting dan ingat, apapun yang kita lakukan di luar rumah, jangan sampai membawa penyakit ke rumah. Karena di rumah ada anggota keluarga kita yang rentan untuk menjadi sakit. Orang tua kita yang sudah lanjut usia, anak-anak kita yang masih balita akan bisa menjadi korban dari penyakit yang tidak kita sadari kita bawa dari tempat kita beraktivitas. Mudah-mudahan ini bisa dipahami karena ini upaya kita untuk kemudian bersama-sama menghentikan sebaran COVID-19 ini. Saudara-saudara, mari kita tetap melaksanakan ini dengan baik karena COVID-19 ini masih ada, masih mengancam kita semua
di mana saja, dan siapa saja. Oleh karena itu, tetap aman agar kita bisa produktif. Terima kasih, selamat sore.